temuan yang didapat setelah melakukan pekerjaan yang luar biasa itu apa, Bu Charma? Temuannya banyak sebenarnya, tapi hanya spoiler sedikit aja ya. Nanti biar orang-orang kan harus berkunjung dong ke balai. Silakan datang ke Balai Bahasa untuk mendapatkan informasi itu. Tahu lebih dalam lagi tentang koleksi manuskrip. Bener nggak sih yang saya katakan begitu ya? Jadi selain lontar-lontar yang banyak memiliki koleksi lontar geguritan. Nah, geguritan ini kan salah satu kesusastraan yang memang menggunakan bahasa Bali ya. Jadi teman-teman yang memiliki ketertarikan dengan geguritan bisa mengakses banyak sekali ada geguritan di Balai Bahasa, dan geguritan yang tidak hanya berbahasa Bali tetapi juga lontar-lontar geguritan dengan bahasa Sasak seperti yang saya sebutkan tadi. Itu salah satu temuan yang sangat menarik. Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Made Sudiana bisa menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Sahabat bahasa, pada kesempatan siaran kali ini telah hadir Charma Citrawati. Beliau adalah seorang sukarelawan Wikimedia Bali. Nanti kita akan tanyakan apa itu Wikimedia Bali kepada narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan ini. Selamat datang di studio Subasita, Bu Charma Citrawati. Sukses beli. Terima kasih sudah hadir di studio Subasita. Semoga dalam keadaan baik, sehat tentunya. Sehat banget. Sehat, ya. Itu yang kita harapkan, Bu Charma, ya. Dalam situasi seperti ini, sehat adalah yang utama. Bukankah begitu? Betul. Kita harus selalu sehat pokoknya dalam situasi begini. Betul, Ibu Charma. Saya biasanya manggil Charma. Saya panggil Charma saja, boleh? Silakan. Ya. Pendengar bahasa luar biasa. Charma Citrawati atau saya biasa memanggil Charma ini seorang anak muda. Saya katakan anak muda yang aktif. Saya masih muda. Ya, masih muda saya. Anak muda yang masih yang bersemangat. Ya, terutama dalam perlontaran di Provinsi Bali. Iya, benar. Nah, yang pertama tentu sahabat bahasa ingin tahu, Charma. Jadi apa itu Bali Wikimedia? Wikimedia Denpasar. Ya, apa itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, sebenarnya mungkin teman-teman tidak akan asing ya Beli ya, sebenarnya Beli juga mengenai Wikimedia Denpasar. Kalau saya ubah katanya menjadi Wikipedia. Jadi Wikipedia kita bisa akses sangat banyak. Nah, komunitas yang ada di belakang Wikipedia selama ini itu adalah komunitas Wikimedia. Jadi Wikimedia ini adalah sebuah komunitas yang dibangun oleh sukarelawan juga. Jadi kami bergerak di bidang penyelamatan bahasa. Nah, Wikimedia Foundation, kami di bawah Wikimedia Foundation, di Amerika. Kemudian Wikimedia Foundation ini memiliki berbagai turunan ya, komunitas turunan lagi di masing-masing negara. Nah, Indonesia itu ada Wikimedia Indonesia. Jadi Wikimedia Indonesia punya lagi komunitas di bawahnya lagi. Termasuk di Bali. Iya, termasuk di Bali. Nah, di Bali ada komunitas Wikimedia Denpasar. Jadi yang pusatnya memang di Denpasar. Nah, komunitas Wikimedia Denpasar ini terdiri dari orang-orang yang memang memiliki visi misi untuk menyelamatkan atau melestarikan bahasa Bali, karena kita membuat kontennya dalam bahasa Bali ke dalam beberapa project sister atau project-project yang dimiliki oleh Wikimedia. Jadi ada Wikipedia berbahasa Bali, ada Wiktionary juga sebenarnya, ada kamus yang berbahasa Bali yang harus dikembangkan, kemudian ada Wiki Pustaka untuk tempat manuskrip dan juga book atau free library. Jadi itu yang menjadi fokus daripada Wikimedia dan banyak lagi Beli. Pokoknya kita mau mentransfer semua ini bahasa, kekayaan bahasa kita ke dalam dunia digital itu sebenarnya.
Wah, luar biasa ini ya. Iya. Apa namanya, usaha yang luar biasa dari anak-anak muda yang luar biasa juga. Mungkin bisa sedikit dijelaskan siapa-siapa saja yang ada di Bali Wikimedia Denpasar. Wikimedia Denpasar ini. Oke. Ya. Kami sampai saat ini terdiri dari sekitar 15 orang yang aktif ya menyunting, namanya menyunting di Wikipedia. Jadi membangun artikel-artikel berbahasa Bali di Wikipedia. Kalau ada Wikipedia Indonesia itu kan Wikipedia berbahasa Indonesia. Jadi ada Wikipedia berbahasa Bali. Itu ada sekitar 15 orang yang memang aktif setiap harinya menyunting dalam berbagai topik gitu. Jadi tidak hanya tentang Bali, tetapi juga tentang Korea misalnya gitu loh, makanan-makanan Korea, drama Korea yang lagi hits, kemudian tentang manuskrip juga, pengetahuan-pengetahuan itu yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Nah, 15 orang ini tidak hanya dari lulusan sastra Bali. Tapi juga dari misalnya orang-orang yang suka IT misalnya, yang memiliki basic atau background dari ilmu teknologi yang kayak gitu-gitu, komputer yang bisa lintas latar kemudian dari keilmuan teknik dari teknik juga ada beberapa teman-teman yang suka menulis tentang bambu gitu, karya-karya bambu, kemudian tentang layangan. Jadi kami punya hobi masing-masing ya untuk menuliskan artikel di Wikipedia. Jadi seperti itu. Sekitar 15 orang lah kami anggota hari ini untuk member di Wikipedia. Ya, ada sukarelawan kalau kita menyebut secara keseluruhan. Di sana ada juga sukarelawati begitu ya. Ya, tetapi dalam bahasa Indonesia kita menyebut yang jamak ya. Betul, ya, sukarelawan. Nanti mungkin ada yang bertanya, sahabat bahasa, kok sukarelawan wanita gitu. Benar. Iya, karena kita dalam bahasa Indonesia mengambil yang jamaknya. Betul. Sama dengan mahasiswa. Nah, dalam mahasiswa itu ada mahasiswa yang laki-laki dan yang perempuan. Tapi kita lebih sering bilang mahasiswa saja. Iya, mahasiswa saja untuk menyebut keseluruhan. Iya, benar. Ya, itu. Nah, dalam hal itu Charma Citrawati adalah sukarelawan. Iya, betul, sukarelawan. Wikimedia Denpasar. Dan tadi sudah dijelaskan apa itu Wikimedia, ya, Bu Charma. Baik, Balai Bahasa bekerja sama, Balai Bahasa Provinsi Bali bekerja sama dengan Wikimedia Denpasar. Iya, betul. Dalam hal pembuatan katalog digital. Betul sekali. Ya, dalam hal pembuatan katalog digital. Nah, tentu sahabat bahasa ingin tahu, Bu Charma, berkaitan dengan digitalisasi lontar ini. Sebelum di Balai Bahasa mungkin ada di tempat lain. Mungkin bisa dijelaskan dari sana dulu, Bu Charma. Oke. Begini, jadi sebenarnya salah satu project sister atau project dari Wikimedia itu kan ada yang disebut dengan platformnya Wikipustaka atau Wikisource. Jadi di dalam Wikisource itu kita bisa menaruh atau mengupload beberapa buku ataupun manuskrip kalau memang kita punya manuskrip yang memang sudah mendapatkan izin dari pemiliknya seperti itu. Nah, setahun yang lalu, jadi kami mengajukan sebuah project ke Wikimedia Foundation. Kemudian project itu kami berencana untuk melakukan pendataan terhadap koleksi-koleksi manuskrip yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, untuk pilot project yang pertama itu kami mendata di beberapa daerah, yaitu Singaraja, kemudian Sukawati, dan Klungkung. Jadi pusatnya ada 3. Nah, Balai Bahasa dan katalog untuk yang pertama sudah keluar dan semuanya boleh mengakses. Nanti mungkin bisa di link di laman Balai Bahasa juga, di mana bisa mengakses katalog yang sudah selesai. Itu ada sekitar 612 ya, kalau nggak salah, 612 manuskrip yang sudah terdigitalkan bagian depan belakangnya saja, Bli. Jadi untuk keperluan katalog ya. Itu sudah diluncurkan? Sudah. Jadi sudah diluncurkan berupa katalog cetak dan juga katalog digital yang bisa diakses oleh semua orang seperti masyarakat itu. Sudah bisa mengakses itu? Sudah bisa, sudah sangat bisa. Kalau misalnya mau mengakses bisa langsung ke lamannya Wikipustaka, itu ban.wikisource.org. Jadi bisa di laman ke sana langsung. Atau nanti bisa kita linkkan gitu untuk akses dari Wiki Pustaka yang pertama ya, untuk lontar yang pertama. Nah, kemudian untuk
karena sudah selesai project yang pertama ini, nah Balai Bahasa menyambut dengan baik ya gitu ya. Saya sangat. Tapi sebelum itu Bu Charma, mungkin perlu sahabat bahasa perlu bocoran sedikit. Apa sih isi dari katalog yang sudah diluncurkan? Oh, yang sudah diluncurkan. Ya. Jadi katalog yang sudah diluncurkan itu adalah koleksi dari masyarakat ya. Jadi masyarakat Bali kan banyak sekali memiliki lontar. Nah, Zongronya sendiri sangat banyak, sangat bervariasi ya, sangat bervariasi. Ada yang tentang usada, ada yang tentang agama, ada yang tentang geguritan dan sebagainya. Tetapi ada satu koleksi milik dari salah satu pemilik itu Bli Sugilanus yang sudah terdata, salah satunya lontarnya di katalog kami itu memang full semuanya usada Bli. Ya, jadi usada. ada sekitar 150 ya kalau saya tidak salah. Iya, 150 lembar, 150 lontar atau keropak untuk yang sudah kami data full usada. Ya, jadi, jenis usadanya berbagai jenis Iya, tentunya. berbagai jenis usada ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari usada itu saja ada 150 ya. Jadi ada usada mana, kemudian usada beling juga ada untuk bagaimana cara merawat anak ketika sakit, kemudian bagaimana kalau misalnya pengobatan yang lain yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat dekat dengan kita karena kan tanaman-tanamannya juga masih bisa kita temukan di Bali. Jadi bisa dibaca-baca, diintip-intip sedikit-sedikit. Itu salah satunya. Kemudian mungkin koleksi yang lain yang menarik itu yang ada di Singaraja, ada gereja, salah satu gereja yang memberikan akses kepada kami itu di Gereja Sawan. Jadi di Gereja Sawan, di Gereja Sawan itu lontarnya ada lontar warige yang ada gambar, kemudian ada penjelasannya juga dengan menggunakan aksara Bali, dan itu gambarnya sangat bagus karena memang ide pendeta atau pedanda yang di Gereja Sawan itu memang sangat pintar menggambar katanya dulu. Membuat prasi gitu ya? Membuat prasi, tetapi prasinya kami tidak ketemu Beli, hanya ininya saja warige yang berupa ada gambarnya, dan gambarnya sangat bagus sekali. Kemudian yang tidak kalah menarik itu adalah koleksi dari Museum Semarajaya. Nah, Museum Semarajaya ini mendapatkan hibah dari masyarakat di Nusa untuk menyimpan lontar, dan lontar itu akhirnya kami yang mengidentifikasi gitu. Jadi ada berapa ya lontarnya di situ? 50-an atau 70-an gitu ya, lupa saya jumlah pastinya. Tetapi lontar-lontar itu sangat bagus ya, dari segi yang pertama kondisinya juga masih bagus, kemudian isinya berbagai macam seperti tadi, kewisesan juga ada, kemudian lontar usada juga ada. Jadi bagi teman-teman atau sahabat bahasa yang memang tertarik gitu ya untuk mengakses lontar ini, ayo kita baca bersama-sama gitu lebih jauh lagi, karena itu sudah ada, kita bisa akses secara digital seperti itu Bli. Iya, menarik sekali Bu Charma. Jadi banyak usaha yang sudah dilakukan oleh Wikimedia ini. Nah, kalau seandainya masyarakat ingin dibantu, katakanlah begitu oleh Wikimedia, bagaimana caranya? Ini sekali ya. Sebenarnya selama ini kami hanya bekerja sama dengan penyuluh bahasa Bali. Jika memang ada pemilik lontar yang menginginkan lontarnya didata oleh kami dan difasilitasi memiliki katalog digital, biasanya kami akan meminta bantuan penyuluh untuk sebagai narah hubungnya gitu. Kalau misalnya ada penduduk atau masyarakat yang ingin datanya, lontarnya didata, silakan langsung hubungi kami lewat penyuluh, boleh, penyuluh bahasa Bali. Yang ada di seluruh Bali. Yang ada di seluruh Bali. Itu hal yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat hari ini. Karena saya pengen lontar saya ada data digitalnya, bisa diakses di website, kemudian ada katalog digitalnya juga dan katalog cetaknya. Siapa tahu nanti ada yang hilang gitu kan, kita tidak tahu ya. Kemudian atau mungkin ada yang rusak, itu untuk menghindari itu kita punya datanya, nanti backupnya secara digital. Boleh menghubungi penyuluh bahasa Bali atau di halaman Facebook kami di Wikimedia Denpasar itu ada.
Jadi bisa dihubungi langsung di situ. Baik, sudah dengan mudah ya bisa Iya. dihubungi melalui media sosial. Ya, melalui media sosial. Nah, tentu pemuatan lontar yang sudah didigitalisasi itu, yang sudah dibuatkan digitalnya, itu tentu seizin dari pemilik. Iya, tentu seizin saja, dari pemilik. Bli. Ada tidak pemilik yang meminta untuk mendigitalkan, tetapi tidak dipublikasikan untuk umum? Ada tidak yang begitu, Bu? Jadi kalau kami di Wikimedia sebenarnya pasti menginginkan yang di digital itu adalah lontar-lontar yang sudah mendapatkan izin dari pemilik dan juga harus di-share ke umum. Ya, gitu. tujuannya apa itu, Bu? Jadi sebenarnya di Wiki Pustaka, jika nanti mungkin sahabat bahasa mau mengakses Wiki Pustaka, di situ kita bisa meretype atau mengetik ulang lagi atau belajar bersama. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk mengetik lontar, misalnya di situ bersama-sama mengoreksi bersama. Itu sebenarnya tujuan website itu. Jadi di situ kita bisa menyimpan datanya, metadatanya, lontarnya, kemudian fotonya, karena kami tidak mendigitalkan full, Bli. Jadi kami hanya mendigitalkan depan belakangnya saja sebagai salah satu dokumentasi terhadap data dari lontar. Karena kan kita nggak tahu nih, misalnya lontarnya hilang nanti atau rusak, jadi minimal ada metadata yang tersimpan. Metadata itu kan data yang panjangnya berapa, kemudian bagian depannya mana, kemudian identitas lontar. Jadi memberikan akses yang mudah kepada masyarakat juga nanti untuk mengakses data milik mereka. Kemudian untuk para peneliti misalnya yang tertarik gitu, bisa melacak melalui itu dulu. Bisa melacak dulu melalui itu, dan nanti kalau misalnya diizinkan oleh pemilik untuk mengakses lebih jauh, kami persilahkan karena kami yang akan menjadi narah hubungnya begitu. Baik, menarik jadi ini ya, karena tentu harus ada izin. Iya, betul. Terus ada proses di situ dan tidak mudah ini tentunya. Iya, betul, Bli. Ya, betul. Untuk meyakinkan masyarakat gitu ya, untuk bisa membuka lontarnya, karena kan kita tahu masyarakat masih berpikir bahwa ya lontar ini tengah kinter beli ya. Jadi masih ada beberapa stigma seperti itu. Tetapi kami kan hanya ingin mendokumentasikan atau mendata gitu agar kekayaan yang kita punya itu nggak hilang begitu saja gitu kan ya. Ya, luar biasa. Sahabat bahasa, Balai Bahasa Provinsi Bali adalah mungkin bisa disebut satu-satunya balai bahasa yang memiliki koleksi lontar di Indonesia. Nah, Balai Bahasa Bali dalam hal ini sudah melakukan katalog atau membuat katalog yang dalam belum bentuk digital ya, Bu Charma. Ya, nah sekarang Balai Bahasa Bali berusaha dan bekerja sama dengan Wikimedia Denpasar untuk membuat katalog digital lontar. Nah, bagaimana sistem yang dilakukan untuk pendigitalisasian ini, Bu Charma? Jadi pertama saya benar-benar berterima kasih sekali kepada Balai Bahasa ya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka atau mengidentifikasi naskah lontar yang diberikan, yang dimiliki. Jadi Balai Bahasa adalah salah satu dari instansi pemerintah yang menangkap peluang ini langsung gitu ya, langsung menghubungi kami, ayo kalau bisa bantu kami begitu. Karena yang kemarin yang di Klungkung kan sudah Museum Semarajaya sudah selesai, kemudian di Denpasar ini baru pertama kali juga kami mengambil milik instansi lagi, yaitu Balai Bahasa. Nah, Provinsi Bali. Iya, Balai Bahasa Provinsi Bali. Jadi ini sangat menantang sekali bagi kami karena awalnya saya kan ya hanya menganggap koleksinya koleksi lontar, tapi setelah membukanya wah benar-benar luar biasa, koleksinya sangat luar biasa. Kalau ada waktu sebenarnya harus dikaji dan dibaca lagi lebih jauh. Nah, mengenai tahap-tahapnya, Bli, jadi kami sudah membagi diri dari 15 orang yang terlibat di Wikimedia Denpasar karena dalam kondisi Covid seperti ini ya, kami harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kami hanya bekerja di Balai Bahasa selama beberapa hari kemarin itu hanya 5 orang ya.
5 Ya. orang, tidak lebih dari 6 orang. Dengan Jadi- dasar pertama itu apa namanya katalog manual ya. Iya, benar. Milik Balai Bahasa Milik Balai, Provinsi ya. Bali. Dari katalog manual ini kami meng-cross check lagi lontarnya Ya. masih ada atau tidak, kemudian apakah ukurannya sudah tepat, Ya. kemudian mulai lagi mengidentifikasi di dalamnya apakah ada dalam satu lontar itu ada lebih dari ada banyak judul di dalamnya mungkin berupa kembang rampai. Kami juga Ya. mendata itu dengan cukup teliti untuk di bagian katalog digital. Jadi dengan dasar adanya katalog yang sudah dibuat oleh Balai yang berupa katalog manual, kemudian kami melengkapi lagi beberapa bagian yang sesuai dengan standar kami di Wikimedia. Iya, ada itu. standarnya itu. Iya benar. Jadi ada standar. harus diikuti itu, misalnya ya panjang lebarnya, kemudian bahasa yang digunakan, kemudian secara umum lah bagaimana mengidentifikasi. Tidak bisa digeneralisasi gitu, misalnya tidak bisa lebarnya begitu satu dihitung 4 cm 4 cm, nanti digeneralisasi semua 4 nggak cm. bisa. Nah itu tidak Iya, bisa begitu ya. 3,5 karena itu sangat berhubungan nanti ketika ada peneliti misalnya yang tertarik dari filologi dan Ya, keotentikan fisik itu ya betul. penting ya. Dan kami juga harusnya memang kedepannya nanti akan terus meningkatkan sistem atau apa namanya cara pendataan manuskrip, misalnya mengikuti salah satu yang sudah di internasional menggunakan color checker itu loh Bli, untuk mengecek warna. Ini kan sampai hari ini kami belum melakukan itu ya. Kami harus terus meningkatkan itu, mungkin nanti bisa ditambahkan terus begitu untuk metadatanya, apakah warnanya berwarna coklat terang atau apa, itu kan ada ketentuannya menggunakan color checker seperti itu. Jadi tahap-tahapnya itu dari adanya katalog manual yang sangat membantu sebenarnya kami, kemudian cukup mengejutkan karena memang Balai Bahasa ternyata memiliki banyak sekali koleksi geguritan, ya geguritan berbahasa Sasak seperti itu. Dan ini pertama kali saya tidak bisa membaca bahasa, maksudnya tidak paham ya, tidak mengerti, aksaranya masih aksara Bali, tetapi bahasanya sudah bercampur antara bahasa Bali dan Sasak di dalamnya. Jadi kan karena menurut informasi Prof. Gusti Ngurah Bagus dulu mendapatkan naskah itu memang dari NTB, ya Nusa Tenggara Barat, ya naskah-naskah Sasak ya. Iya, banyak sekitar 50 Bli. Ya, termasuk juga jenis yang lain, misalnya apa namanya yang agama itu ya, yang kategori agama begitu. Nah dari yang saya perhatikan tim Wikimedia dan Pasar luar biasa untuk melakukan pekerjaannya begitu ya. Nah, apa tantangan yang dihadapi ketika bekerja untuk membuat katalog digital ini ya di Balai Bahasa? Setiap tempat kami memiliki ya challenge yang berbeda-beda juga ya, tetapi di Balai Bahasa kami yang pertama sangat berterima kasih karena ya para teman-teman di Balai Bahasa juga mensupport dari pagi bahkan sampai sore kami bekerja di sini. Kemudian peralatan juga kami memang sudah bekerja sama ya dengan Balai, jadi ada beberapa peralatan yang sangat dimudahkan kami dapat di Balai. Kalau dulu di tempat lain kan kami harus bawa sendiri atau sewa gitu, misalnya tripod, kamera, lebih dari satu yang harus kami punya, jadi itu memang sangat dimudahkan karena kerjasama dengan Balai. Tantangan yang lain adalah tentang koleksinya sendiri Bli, karena ada beberapa koleksi mungkin yang acak gitu ya, acak, kemudian kami harus meruntut kembali halamannya. Ada beberapa koleksi yang seperti itu, mungkin waktu sempat terkonservasi dulu, kemudian ada beberapa yang masih agak acak sih halamannya, jadi itu harus kami runut kembali untuk posisinya biar tepat. Kemudian untuk bahasa, terutama yang sempat saya singgung tadi mengenai bahasa Sasak. Nah, ini tantangan buat saya dan beberapa teman-teman yang nantinya memiliki tugas untuk meretype atau membacanya secara seksama. Itu kan tadi baru disebutkan dari sisi bahasa ya. Nah, saya melihat ini anak-anak muda yang semua bekerja. Nah, bayangan saya ini kan lontar dari berbagai daerah. Nah, logikanya kalau lontar dari berbagai daerah dan dari berbagai penulis, tentu tulisannya akan berbeda-beda. Nah, anak muda yang luar biasa ini, apakah menemukan kesulitan? Apakah perlu misalnya seorang generasi tua yang membantu ini? Apakah ada seperti itu? Oh iya Bli, tentu saja. Jadi benar sekali karena ini adalah handwriting, ya jadi tulisan tangan. Jadi memang sangat sulit ya. Kadang-kadang membaca satu lontar saja perlu beberapa hari untuk mengidentifikasi ini
G, Ya, oke kan? ya. K dan Karena G. ini manuskrip ya, jadi Ya, memang berbeda karakter, Berbeda guratan tangan. Ya, betul, betul. Jadi kami punya seorang validator. Nah, validator ini adalah orang yang nanti memvalidasi. Ya. Nah, itu enaknya ketika bekerja di website kami di Wikipustaka. Ketika saya yang meretype atau mengetikkan kembali dalam aksara Bali, kemudian saya membuat status dari manuskrip itu adalah belum tervalidasi, berarti nanti akan ada teman yang lain, seorang validator misalnya dari penyuluh yang kami percaya atau seorang senior yang memang expert di bidang ini untuk memvalidasi ketikan itu. Kemudian kita akan tahu di mana kesalahan pembacaan kita terhadap manuskrip itu. Kemudian validasi yang lain juga bisa dilakukan lebih dari satu orang. Jadi kami meminta sekitar 2 orang expert untuk memvalidasi ketikan. Oh, ada ahlinya juga ya, Iya, selain teman-teman yang muda-muda ini. Iya, sambil Karena saya melihat, belajar. waduh, ini anak-anak muda semua, luar biasa ini. Bagi saya luar biasa. Sambil belajar beli, karena Ya. kan kalau misalnya kita ya udah sambil baca, asal baca, kemudian nanti tidak ada validatornya, kan ya nggak tahu ya bener apa nggak sih gitu kan. Betul, betul. Iya, jadi kemudian kami harus kan kalau dalam aksara Bali itu tidak ada spasinya. Jadi kami harus tahu bagaimana cara memenggal kata per kata. Nah, itu juga ada orang yang akan bekerja untuk memenggal masing-masing. Mungkin aja saya salah penggal gitu kan sebagai validator atau proofread-nya nanti. Jadi ada orang yang mengoreksi. Karena sahabat bahasa juga perlu tahu bahwa aksara Bali itu ditulis tidak menggunakan spasi. Ya, betul. Jadi itu yang disebutkan oleh Bu Charma tadi. Ya, benar. Kita harus tepat memenggal kata, kelompok katanya, ya, kelompok dan kata. Apalagi misalnya bahasanya bukan bahasa Bali yang lumrah kita gunakan misalnya Kawi gitu atau bahasa Jawa kuno kan, wah tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi. Oh ini lo kata meteng atau apa, meteng apa, kene kan itu kita harus penggal. Tetapi dengan adanya foto, jadi itu bisa dicek ulang begitu ya betul. Tentunya ya. Iya. Nah, sejauh mana sebuah naskah itu difoto secara lengkap, Bu Charma? Artinya satu lontar itu memang penuh. Apakah ada kriteria penuh dipoto untuk didigitalkan? Karena tadi saya mendengar ada bagian saja yang dipoto. Depan belakang. Nah, sejauh mana kriteria itu diberlakukan begitu? Kalau di dalam proyek ini yang kami lakukan, memang kami hanya memfoto depan belakangnya saja, Bli. Jadi kami belum pernah melakukan sebuah digitalisasi secara penuh. Karena begini, itu kembali lagi kepada hak dari pemilik lontar ya. Karena kalau ditaruh di website kami di Wikipustaka itu berhubungan dengan Creative Commons atau hak ciptanya ya nanti. Betul. Dan mereka harus bersedia lontarnya bisa diakses oleh siapapun. Diunduh oleh siapapun begitu. Nah, apakah ada mungkin masyarakat Bali yang berkenan, oke, saya nggak bisa loh baca lontar, ya udah dah upload aja dah semua gitu, digitalkanlah semua, saya bersedia ini lontar saya dibaca oleh semua orang. Jadi ketika ada izin itu dan kami membuat sebuah perjanjian bahwa besok lusa tidak ada hal-hal di luar itu ya, karena ini kan sangat riskan sekali karena mengenai manuskrip dan saya sangat berhati-hati dengan itu. Jadi kalau misalnya ada yang berkenan seperti itu di digitalisasi full, kami akan membantu. Siap membantu gitu untuk Jadi ini memang tujuannya untuk memberikan informasi. Dokumentasi awal, Bli. Dokumentasi awal dan memudahkan masyarakat untuk mengakses pemilik naskah gitu ya. Iya, betul. Jadi di daerah mana gitu misalnya. Di mana tempatnya. Ini termasuk ini enggak Bu Charma, ada kalau sekarang kan dengan adanya internet dan lain sebagainya, kita bisa menentukan letak secara titik koordinat. Seperti titik koordinat. Betul. Ini menggunakan sistem itu, sistem dengan titik koordinat. Kami punya satu website juga. Jadi ini adalah perpaduan gitu ya. Perpaduan dari website satu ke website lain yang dimiliki oleh Wikimedia Foundation ya, Wikimedia. Jadi ada yang disebut dengan Wikidata. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam Wikidata itu, website Wikidata, jadi ketika mencari lontar, misalnya lontar Bali, akan ada peta Pulau Bali gitu ya. Kemudian kita bisa tahu daerah mana yang sudah kami data begitu. Nah, tujuan awal dari proyek ini ya itu sendiri, bagaimana kita bisa tahu
berapa sih ada lontar Arjuna Wiwaha gitu misalnya, Bli. Iya. Hari ini kita kan nggak bisa memberikan jumlah pasti di Bali itu ada 10 lontar Arjuna Wiwaha, bener nggak gitu kan? Jadi kami memberikan sumber itu, jadi mengumpulkan itu semua dalam ya data di Wikidata. Ya, itu tentunya akan memudahkan masyarakat untuk mencari informasi. Iya, mencari informasi. Peneliti, apapun itu ya, Iya, yang berkaitan atau yang berminat dalam hal itu, seperti Iya. itu. Nah, untuk di Balai Bahasa Provinsi Bali, digitalisasi lontar yang dilakukan di Balai. Provinsi Bali, di Balai maksud saya, berapa orang yang mengerjakan? 5 orang yang mengerjakan digitalisasinya, 5 orang saja. Kemudian yang memasukkan data, 5 orang itu dibagi lagi, Bli, dengan 2 orang yang mengerjakan memasukkan datanya, metadatanya ke dalam sistem. Kemudian 3 orangnya memang mendigitalkan, dan nantinya yang lainnya, 6 orang yang lainnya, dia akan bekerja dari rumah. Kerja dari rumah. Iya. Jadi itu pekerjaannya luar biasa, tidak hanya sebatas pada saat melakukan itu di Iya, Balai Bahasa tentunya. Betul. Wah, Jadi- luar biasa ini. Salut. Kerjaan yang memang tidak terbatas ya. Iya, betul. Tidak terbatas dan tidak terhingga dan susah untuk dinilai begitu ya. Ya, gitulah, Bli. Maksudnya kami coba untuk melakukan hal kecil-kecil seperti ini agar nantinya mungkin ada generasi muda juga yang tertarik untuk bergabung gitu kan bersama kami untuk bekerja di sini secara sukarela untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat tentunya yang memang tertarik di dunia lontar dan manuskrip ini. Jadi kami sangat terbuka untuk itu. Baik, Bu Charma. Temuan yang didapat Oke. setelah melakukan pekerjaan yang luar biasa itu apa, Bu Charma? Temuannya banyak sebenarnya, tapi hanya spoiler sedikit aja, Blia. Iya. Nanti biar orang-orang kan harus berkunjung dong Iya, iya. ke balai Jadi silakan datang ke Balai Bahasa untuk mendapatkan informasi tahu itu. lebih dalam lagi tentang koleksi manuskrip. Bener nggak sih yang saya katakan begitu ya? Iya. Jadi selain lontar-lontar yang banyak memiliki koleksi lontar geguritan, nah geguritan ini kan salah satu kesusastraan yang memang menggunakan bahasa Bali ya. Jadi teman-teman yang memiliki ketertarikan dengan geguritan bisa mengakses banyak sekali ada geguritan di Balai Bahasa, dan geguritan yang tidak hanya berbahasa Bali tetapi juga lontar-lontar geguritan dengan bahasa Sasak seperti yang saya sebutkan tadi. Itu salah satu temuan yang sangat menarik bagi teman-teman yang ingin bikin skripsi, mungkin mahasiswa. Jadi boleh juga sih untuk mengkaji geguritan di Balai Bahasa. Kemudian yang kedua, mengenai angka tahun. Nah, ini yang menjadi sangat menarik ya di koleksi lontar Balai Bahasa. Ada satu lontar tentang usada, Beli, pengusadan yang cukup tua begitu. Lontarnya itu berangka tahun 1726 Masehi gitu. Masehi ini 1726, kira-kira kan sekitar 250 ya, 250 tahun ya. 1726 Masehi. Iya, Masehi. Iya, iya. Jadi itu sangat tua dengan lontarnya lontar usada tentang pengobatan, tapi saya harus baca lagi sih lebih dalam pengobatan yang seperti apa. Kemudian sementara kami memberikan judul pengusadan karena memang itu tentang yang usada yang secara umum. Tidak spesifik ya? Iya, tidak spesifik. Kemudian tebalnya kira-kira 114, cukup tebal juga. 114 lembar. Kemudian panjangnya sekitar 50,3 cm lah. Kondisi naskahnya Sangat baik. Sangat ya. baik. Ya. Lontar di Balai Bahasa itu sangat baik. Jadi kami tidak perlu melakukan konservasi sebelumnya. Kalau misalnya ada di beberapa daerah, misalnya milik masyarakat pribadi, itu kan ada kadang-kadang yang tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka. Iya, iya. Jadi memang harus dikonservasi terlebih dahulu, dibersihkan, dikonservasi, dirawat gitu. Jadi tahapnya selalu berbeda, dan di Balai Bahasa kami jadi cukup mudah karena lontarnya masih sangat mudah untuk dibaca, kemudian masih kondisinya sangat baik gitu. Menurut Bu Charma, tempat penyimpanan itu termasuk layak atau bagaimana dengan lemari penyimpanan seperti itu? Oke, untuk tempat penyimpanan sebenarnya cukup layak ya untuk yang ada di Balai Bahasa. Ada kaca, kemudian berupa kayu, dan temperaturnya sebenarnya harusnya lebih diatur lagi agar tidak mudah jamuran dan sebagainya. Tetapi ada beberapa tempat yang memang lebih bagus sebenarnya lontar-lontarnya itu digantung dia, Beli.
digantung kemudian diberdirikan, dan tapi yang di balai ini kan juga cukup berdiri ya posisinya, jadi sudah cukup bagus. Kemudian agar tidak terlalu mepet dengan yang lainnya itu juga diatur juga seperti itu, dan memang harus sering dilihat dan dibaca sebenarnya, dilihat apakah ada kondisi hujan-hujan seperti ini juga harus mulai diperhatikan. Lembab gitu ya. Lembab, apakah permukaannya mulai agak basah seperti itu juga harus mulai diperhatikan sebenarnya gitu. Tapi dari penyimpanan itu sudah sangat baik sih untuk di balai. Jadi terbukti dengan kami yang tidak perlu melakukan konservasi sebelumnya ketika mendigitalkan. Sudah bisa ini ya langsung langsung diambil katakanlah begitu ya. Iya, langsung di digital ya. Langsung dikerjakan maksud saya. Dikerjakan, benar. Baik, baru-baru ini Bu Charma ada peneliti dari Jakarta membuat penelitian tentang mitigasi gempa. Katanya ada naskah Gunung Agung. Mungkin ada ditemukan naskah itu ya kemarin. Kalau dari judulnya sih belum saya temukan ya, belia dari data, karena kami belum selesai mendata ini, baru 177. Tetapi sepertinya ada di geguritan UUG ada pokoknya dalam satu judul. Tentang Gunung Agung, karena beliau mendapatkan kopi kopi transliterasinya. Iya. Jadi beliau membuat penelitian tentang mitigasi bencana, dan dalam kopi dari transliterasi itu ada informasi bahwa ada naskah yang memuat tentang Gunung Agung gitu ya. Oh iya. Saya tidak bisa mengatakan secara pasti karena memang ini memerlukan pembacaan yang cukup dalam lagi di dalamnya seperti apa, karena kami hanya mengidentifikasi depan dan belakangnya. Tetapi pada geguritan misalnya UUG Mengui kemungkinan besar juga ada beberapa informasi terkait itu, misalnya kejadian-kejadian dulu bencana gitu ya. Bencana mungkin saja juga ada catatan seperti itu, tapi yang selama ini yang di dalam bagian depan dan belakang yang dibaca sih belum saya temukan sih, Mungkin kita bisa lebih lanjut lagi gitu untuk membaca mengenai informasi tentang mitigasi gempa gitu. Menarik sekali Bu Charma. Digitalisasi lontar di Balai Bahasa Provinsi Bali. Nah, tentu sahabat bahasa ingin tahu juga Bu Charma, apa sih luaran yang nanti ada, berupa apa itu? Oh ya, tentu saja ini penting sekali ya sebenarnya. Luarannya nanti tentu saja adalah katalog digital dan katalog cetak gitu. Jadi katalog digital dan katalog cetak. Katalog digital ini nanti akan di-linkkan langsung ke dalam websitenya Balai. Ya, nanti dari websitenya Balai, teman-teman nanti kalau sudah selesai kita bisa akses bersama melalui websitenya Balai. Kalau memang belum terlalu biasa untuk mengakses di Wiki Pustaka atau Wiki Source-nya Wikipedia. Kemudian data-data itu akan semuanya bisa diakses di Wiki Pustaka. Jadi di Wiki Pustaka itu kita bisa misalnya foto lontar yang sudah ada di Balai, kita bisa lihat bagian depan belakangnya saja sih. Kalau memang mau berminat untuk lebih lanjut kan bisa langsung ke Balai. Bisa langsung. Iya, jadi itu memberikan akses yang lebih mudah Iya, setidaknya data awal begitu ya. Iya betul, data awalnya kalau data memang awal, mau. Dan data awal itu tentu valid karena ada pemvalidasi. Iya, validator ya. Validatornya ada, terus proofreadernya ada. Orang-orang yang mengerjakan juga berlapis-lapis tentunya. Ya, benar. Ya, karena saya melihat itu, begini cara kerjanya luar biasa, salut. Iya. Salut untuk Wikimedia dan Pasar. Dan juga satu lagi katalognya nanti akan menggunakan barcode. Ya. Oh begitu ya. Jadi ini jadi katalognya menggunakan kode bar ya. Kode bar, kode bar benar. Jadi dengan tit begitu ya. Jadi seperti di di toko-toko. Iya betul. Kalau kita misalnya makan kan sekarang menunya sudah di kode bar gitu kan. Gitu, ya. Jadi akan ada kode bar yang terpasang di satu di Balai, di perpustakaan Balai yang menyimpan lontar itu sendiri. Kemudian sedang diuji coba hari ini ya, kami sedang bekerja juga di bawah untuk mencoba membuatkan kode di masing-masing manuskrip. Jadi sebagai tambahan juga, misalnya metadatanya bisa di-linkkan ke sana. Jadi kode bar itu tinggal dipindai. Iya, dipindai. Ya, dipindai dan muncul nanti informasinya apa. Betul Waduh, sekali. Luar biasa ini. Tertarik ingin juga saya
segera melihat itu modal-modal Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, Bu Charma, Balai Bahasa juga sedang membangun atau mengembangkan perpustakaan yang kita punya sekarang. Iya. Jadi sekarang kami sedang merancang untuk semua buku bisa diakses dengan program. Saya lupa nama programnya. Kebetulan Balai Bahasa Provinsi Bali kemarin mengundang dari kementerian untuk memberikan pelatihan berkaitan dengan perpustakaan. Jadi ada beberapa teman yang sudah berlatih untuk mengembangkan perpustakaan. Nah, dengan adanya digitalisasi lontar ini, tentunya nanti akan bisa dikolaborasikan, digabungkan ke sana, dan tentunya nanti akan lebih mantap. Iya, betul. Jadi harus dilakukan pendataan pada buku-buku milik Balai Bahasa ya. Perpustakaan Nah, Balai perlu Bahasa. diketahui Bu Charma, Balai Bahasa Provinsi Bali ini kan salah satu balai tertua di Indonesia, Ya, betul sekali. selain Jogja dan Makassar. Nah, dari koleksi buku, tentu Balai Bahasa Provinsi Bali, perpustakaannya maksud saya, banyak memiliki koleksi tua. Iya, betul. Saya Jadi setuju. itu tentu akan menjadi sebuah ikon kami Iya, di betul. Balai Bahasa. Selain manuskrip ya beli Ya, selain manuskrip lontar, tentunya. ternyata juga ada buku-buku. Saya juga sempat melihat di bagian belakang yang memang Ya, sudah tertata. buku-buku lama ya. Buku-buku lama. Betul. Jadi kalau memang bebas hak ciptanya, itu sebenarnya bisa dilakukan proyek lanjutan lagi untuk Digitalkan juga. digitalkan juga. Itu kami Betul. juga bisa membantu untuk dimasukkan ke dalam Wikisource seperti itu. Jadi makin banyak orang yang membaca. Dan kami juga memiliki gambar-gambar ya berupa huruf itu kajang ya. Kajang. Ya, kajang yang sudah dibuat dalam bentuk Versi besar, dibingkai seperti itu, dan ini juga menarik. Iya, betul. Ya. Saya bisa melihat itu beberapa koleksi ya yang memang dimiliki oleh Balai, dan itu cukup lama juga beli ya tahun pembuatannya ya. Iya, tahun buatannya lama, dan orang-orang yang membuat juga orang-orang hebat begitu ya. Betul. Kalau tidak salah ada Pak Oko Granoko. Iya, Pak. Ya. Iya, benar-benar. Dan juga ada yang lainnya tentunya. Nah, yang terakhir Bu Charma, apa harapan Bu Charma berkaitan dengan digitalisasi ini? Kalau harapan saya sebenarnya ini langkah kecil kami di komunitas untuk membantu masyarakat untuk mendokumentasikan milik mereka, kekayaan yang mereka miliki. Saya berharap sih masyarakat juga semakin membuka diri. Lontar itu adalah sebuah warisan, warisan kekayaan yang kita miliki yang memang harus kita baca sebenarnya. Ada banyak kasus yang kami temukan ketika lontar disimpan hanya dibungkus saja kemudian hancur, itu sangat menyedihkan sekali. Jadi saya harap salah satu, kalau memang tidak mau didigitalkan semua, kami membantu hanya mendigitalkan depan belakangnya sebagai salah satu langkah agar ada dokumentasi dari benda yang dimiliki atau manuskrip yang dimiliki seperti itu. Kemudian harapan saya pribadi terhadap Balai Bahasa, tentu ini menjadi langkah awal dari Balai ketika sudah memiliki katalog digital, nantinya mungkin ada berupa transformasi lain dari manuskrip-manuskrip yang dimiliki Balai, karena potensi dari manuskrip yang dimiliki itu sangat tinggi ya. Misalnya mentransport ke dalam bentuk cerita anak seperti itu yang diambil dari misalnya geguritannya Balai gitu ya. Geguritan Siptegame atau geguritan apa yang dimiliki Balai yang agak ceritanya lebih ringan begitu, kita bisa baca bersama, kemudian ditransformasi ke dalam bentuk kartun atau cerita. Menarik ya, alih wahana gitu ya. Ditransformasi itu salah satu bentuk yang benar-benar keren nanti kalau betul, misalnya Balai Bahasa bisa melakukan hal itu seperti itu. Jadi koleksi dalam bentuk geguritan itu bisa dijadikan cerita yang mungkin lebih sederhana atau lebih betul. bisa
diterima oleh Iya, masyarakat dikemas gitu ya, lebih dikemas ya. menarik. Karena Balai Bahasa ini salah satu selain pusat dokumentasi yang memiliki koleksi geguritan kurang lebih sekitar 230-an ya yang Yeah. setahu saya, Balai Bahasa termasuk salah satu tempat yang memiliki koleksi geguritan yang sangat banyak. Jadi Yeah, geguritan adalah salah satu karya yang berbahasa Bali yang paling mudah gitu untuk kita saat ini lakukan untuk menggunakan menjadikannya bentuk yang lain gitu, yang lebih menarik, kita kemas gitu misalnya jadi kartun. Untuk informasi Bu Charma, Balai Bahasa juga memiliki salinan lontar yang ada di geria-geria di seluruh Bali. Oh iya, Nah itu dulu Saya proyek, baru tahu. ya saya tahu itu karena kemarin ada usaha untuk membuat memindai naskah tik itu. Naskah tik yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari Belanda katanya ketika itu. Jadi Balai Bahasa Bali salah satunya yang mendapatkan salinan dari proyek tik itu. Ya, proyek tik itu katanya menurut informasi yang saya pernah dengar itu harus memberikan salinan tembusan. Kalau kita melihat tikannya itu masih tembusan, bukan kopian. Jadi tembusan itu ada katanya 6 lembaga yang mendapat tembusan. Salah satunya Balai Bahasa Provinsi Bali. Dan itu naskahnya masih ada. Naskah kalau tidak salah namanya naskah Weda. Di gereja-gereja yang ada di Bali. Oh iya, sangat menarik, Bli. Sangat menarik. Mungkin ini juga sebagai informasi kepada sahabat bahasa. Betul. Bahwa ada naskah seperti itu di Balai Bahasa. Iya, kalau misalnya ingin mengakses misalnya Project Tik ya yang dilakukan oleh Bu Hedi Hinsler hari ini yang dilanjutkan oleh Bu Hedi Hinsler itu mungkin bisa mengakses salinannya mungkin atau berkunjung ya ke Balai Bahasa. Atau siapa tahu ternyata di gereja-gereja yang disebutkan dalam naskah itu ternyata naskahnya sudah nggak ada. Betul banget, Bli. Ya itu kan bisa dilacak kembali. Iya, betul. Dilacak kembali atau minimal lah tahu lah kalau misalnya ada informasi di dalamnya, metadatanya seperti ini, bagian depan belakangnya atau ada penulisnya, kita kan bisa mengakses lagi gitu. Betul. Yang lebih penting isinya gitu ya. Iya benar, bisa dipelajari bersama. Bisa dipelajari bersama dan kita bisa menggali lagi. Iya, nilai-nilai apa. Wah, luar biasa Bu Charma diskusi santai kita siang ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah bersedia datang ke studio Subasita. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi. Iya, tentu bisa saja. Berbincang santai. Tentunya dengan Bu Charma yang luar biasa. Suksema, Bli, suksema. Ya perlu diketahui Bu Charma ini juga penulis benar. Penulis cerpen berbahasa Bali. Dan ada juga berbahasa Indonesia ya? Iya, ada beberapa bahasa Indonesia dan saya sangat senang sekali karena cerpen yang kemarin juga akan diterjemahkan oleh Balai ya. Sudah diterjemahkan. Oh iya benar, sudah diterjemahkan dan akan diterbitkan. Ya, kita tunggu saja nanti hasil terbitannya seperti apa. Baik, sahabat bahasa, senang sekali pada kesempatan ini kita bisa berbincang-bincang dengan Ibu Charma Citrawati dari Wikimedia Denpasar. Sahabat bahasa, demikianlah tadi perbincangan kami berkaitan dengan digitalisasi lontar di Balai Bahasa Provinsi Bali. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat bagi kita, bagi perkembangan bahasa dan sastra di Indonesia. Baik sahabat bahasa, sampai di sini saya menemani sahabat bahasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Salam bahasa. Salam bahasa.